Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah metode ilmiah mengenai topik presentasi oral. Dan di sini saya, Abiza Robil Abu Bakar, Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, akan menyampaikan atau mempresentasikan mengenai logam berat di dalam tanah. Dan sebelum saya menjelaskan atau menyampaikan informasi mengenai logam berat dalam tanah, semoga teman-teman semua bisa menyimaknya dengan baik, bisa memperhatikannya dengan baik, dan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk teman-temannya. Dan semoga apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa menikmatinya secara tenang dan secara nyaman. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai topik mengenai logam berat di dalam tanah, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan logam berat. Jadi, logam berat sendiri merupakan senyawa unsur kimia yang memiliki berat jenis 5 atau lebih. Dan pada keadaan tertentu, logam berat itu menjadi bahan yang berbahaya dan beracun untuk makhluk hidup. Selanjutnya, logam berat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, logam berat esensial yang merupakan logam berat pada jumlah tertentu dibutuhkan oleh tanaman. Namun, jika melebihi jumlah tertentu, maka logam berat itu menjadi bahan beracun. Contohnya seperti Fe, Zn, dan Cu. Sementara yang kedua, logam berat non-esensial, yaitu merupakan logam berat yang memiliki sifat beracun dan belum diketahui manfaatnya. Contohnya seperti Pb, Hg, dan Cd. Dan selanjutnya pasti akan timbul pertanyaan, kenapa logam berat itu bisa terdapat di dalam tanah dan bagaimana logam berat itu bisa terdapat di dalam tanah. Jadi, logam berat itu terdapat di dalam tanah disebabkan oleh pergerakan dan translokasi dari logam berat itu sendiri, sehingga logam berat itu terdapat di dalam tanah. Kemudian, pergerakan dan translokasi logam berat di dalam tanah itu dipengaruhi oleh 3 sifat tanah. Yang pertama, ada sifat fisika, yang kedua, ada sifat kimia, dan yang ketiga, ada sifat biologi. Jadi, ketiga sifat tanah tersebut mempengaruhi bagaimana pergerakan logam berat tersebut, bagaimana translokasi logam berat tersebut di dalam tanah. Jadi, yang pertama, kita akan membahas tentang sifat fisik tanah yang mempengaruhi pergerakan dan translokasi logam berat di dalam tanah. Yang mempengaruhinya yaitu pertama ada jenis pori tanah, yang kedua ada porositas tanah, yang ketiga ada saluran pori, yang keempat ada panjang saluran pori tanah. Jadi apabila tanah itu padat dan jumlah pori kemudian saluran pori itu rendah, maka menyebabkan pergerakan dan translokasi logam berat itu menjadi terhambat. Kemudian yang kedua, sifat tanah yang mempengaruhi pergerakan dan translokasi logam berat di dalam tanah yaitu ada sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah yang mempengaruhi itu pertama ada kapasitas retensi di dalam tanah. Kapasitas retensi di dalam tanah ini dinyatakan dalam muatan negatif. Jadi, apabila muatan negatif di dalam tanah itu banyak, maka akan menghambat pergerakan logam berat. Kenapa? Karena logam berat itu bermuatan positif dan kemudian muatan retensi itu bermuatan negatif. Jadi akan saling tarik-menarik dan akan menjerat logam berat sehingga pergerakannya terhambat. Kemudian yang kedua yaitu jumlah KTK. Jika jumlah KTK di dalam tanah itu tinggi, maka pergerakan logam berat pun akan terhambat. Kenapa? Karena KTK akan berhubungan langsung dengan pH tanah. Jika KTK tinggi, maka pH tanah pun akan tinggi. Dan jika pH tanah tinggi, muatan negatifnya pun akan banyak, sehingga kemampuan menjerat logam berat yang bermuatan positif pun akan semakin tinggi, sehingga pergerakan logam berat dan ada di dalam tanah itu menjadi terhambat. Kemudian yang ketiga, sifat tanah yang mengaruhi pergerakan dan translokasi logam berat di dalam tanah yaitu ada sifat biologi tanah. Jadi sifat biologi tanah ini berhubungan dengan mikroorganisme
yang mendekomposisi bahan organik. Kenapa berhubungan dengan hal tersebut? Karena ketika si mikroorganisme tersebut menjalankan aktivitas dalam mendekomposisi bahan organik, akan menghasilkan asam-asam organik. Asam-asam organik itu seperti asam sitrat, asam oksalat, dan asam asetat, yang mana jenis asam organik tersebut bermuatan negatif, sehingga mampu menjerap logam berat yang bermuatan positif, dan pergerakannya pun terhambat di dalam tanah. Untuk mengatasi ketersediaan logam berat di dalam tanah, itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara fitoremediasi, dan yang kedua dengan cara bioremediasi. Jadi, fitoremediasi sendiri merupakan cara untuk menjerat logam berat di dalam tanah dengan memanfaatkan tanaman-tanaman tertentu. Sementara untuk bioremediasi itu memanfaatkan mikroorganisme tertentu yang dapat menjerat logam berat di dalam tanah. Dalam mengatasi ketersediaan logam berat di dalam tanah menggunakan cara fitoremediasi atau menggunakan tanaman dalam menjerat logam berat, itu ada syarat-syarat tertentu untuk tanaman tersebut. Yang pertama, tanaman harus cepat tumbuh. Yang kedua, tanaman mampu menyerap air dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, tanaman mampu meremediasi lebih dari satu polutan. Terus yang keempat, tanaman tersebut toleransi tinggi atau bertoleransi tinggi terhadap logam berat tersebut. Cara yang kedua untuk mengatasi ketersediaan logam berat di dalam tanah yaitu dengan bioremediasi. Namun, untuk memperlancar proses bioremediasi di dalam tanah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ada mikroba. Jadi, gunakanlah mikroba yang memiliki kemampuan dalam mendegradasi, mentransformasi, dan menyerap senyawa beracun. Nah, mikroba ini dapat berasal dari bakteri, fungi, atau algae. Kemudian faktor yang kedua itu ada nutrisi. Jadi, si mikroorganisme ini dalam proses mendegradasi, mentransformasi, dan menyerap senyawa beracun pun membutuhkan energi. Dan yang ketiga itu ada pH, karena setiap mikroorganisme itu memiliki ketahanan yang berbeda untuk hidup di jenis pH atau di pH tertentu. Dari kedua cara yang digunakan untuk menghilangkan kandungan logam berat di dalam tanah itu memiliki keunggulannya masing-masing. Untuk cara pertama yang menggunakan fitoremediasi, keunggulannya yaitu 1. Dia tidak memerlukan biaya yang mahal seperti bioremediasi. Terus yang kedua, dalam proses pelaksanaannya atau pengerjaannya tidak serumit yang dilakukan oleh bioremediasi. Kemudian untuk cara kedua yang menggunakan bioremediasi, keunggulannya yaitu prosesnya alami. Kemudian keunggulan yang kedua, dia tidak hanya memindahkan senyawa logam berat yang ada di dalam tanah, tapi dia juga mengubah senyawa logam berat itu, dan hasil yang diubahnya itu menjadi senyawa karbon dioksida, kemudian air, dan senyawa-senyawa yang ramah lingkungan lainnya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari informasi yang telah disampaikan, yang pertama yaitu logam berat terdapat di dalam tanah itu karena dipengaruhi oleh pergerakan dan translokasinya. Pergerakan dan translokasinya pun dipengaruhi oleh 3 sifat, yaitu sifat fisik, kimia, dan biologi. Kemudian kesimpulan yang kedua yang bisa kita ambil, untuk mengatasi ketersediaan logam berat di dalam tanah itu, kita dapat menggunakan 2 cara, yaitu cara fitoremediasi dan bioremediasi. Jadi sekian presentasi dari saya atau sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan dan ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.